Salam anak-anak semua, selamat berjumpa lagi dengan Pak dalam proses pembelajaran biologi. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang klasifikasi makhluk hidup. Tapi pada pertemuan ini kita akan membahas beberapa hal. Pada video yang pertama ini, kita akan membahas tentang perkembangan dari sistem klasifikasi makhluk hidup. Sebelum kita masuk lebih jauh tentang sistem klasifikasi makhluk hidup, Pak mau kasih tahu kalian adalah klasifikasi makhluk hidup, ilmu yang mempelajarinya adalah disebut sebagai taksonomi. Jadi ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup merupakan cabang biologi yang bernama taksonomi. Nah, perkembangan klasifikasi makhluk hidup itu dimulai dari tahun 1735 dengan pembagian klasifikasi menjadi dua kingdom, yaitu Plantae dan Animalia oleh Carolus Linnaeus. Karena Carolus Linnaeus yang mencetuskan pertama pembagian klasifikasi makhluk hidup, maka dia diangkat menjadi bapak taksonomi makhluk hidup. Nah, di sini dia hanya membagi makhluk hidup ke dalam dua kingdom. Yang pertama itu Plantae, yang kedua adalah Animalia. Setelah ditemukannya mikroskop oleh Zacharias Janssen dan Hans Janssen pada abad ke-16, pada tahun 1866, Ernest Haeckel membagi klasifikasi makhluk hidup ke dalam tiga kingdom. Setelah Ernest Haeckel akan banyak sekali ahli yang membagi makhluk hidup dalam beberapa kingdom. Ada yang bagi dalam 2 kingdom, ada 4 kingdom, 5 kingdom, 6 kingdom, 6 kingdom, dan 7 kingdom. Nah, yang kita akan pelajari adalah klasifikasi menurut Robert Whittaker tahun 1969 yang membagi makhluk hidup ke dalam 5 kingdom. Kenapa pada pertemuan-pertemuan selanjutnya, pertemuan sebelumnya itu Pak memberi kalian tugas untuk memberikan kalian video pembelajaran salah kunci determinasi, Pak bagikan kalian tentang mikroskop, karena ada beberapa makhluk hidup itu ternyata tidak bisa dilihat menggunakan mata telanjang atau dilihat secara langsung, tapi harus membutuhkan alat bantu yang namanya mikroskop. Contohnya di sini pada Ernest Haeckel 1918 dia masukkan dalam Monera. Nah, Robert Whittaker membagi klasifikasi makhluk hidup dalam 5 kingdom yang akan kita pelajari. Itu yang pertama, kingdom Monera, ini mikroskopis, butuh mikroskop untuk dilihat. Untuk melihatnya, Protista juga membutuhkan mikroskop untuk melihatnya. Kemudian yang berikut adalah fungi. Fungi di sini ada beberapa bagian yang mikroskopis, ada yang makro. Mikro itu kita membutuhkan mikroskop, sedangkan kalau makro itu tidak membutuhkan mikroskop. Kemudian ada yang berikut Plantae, kelas tumbuhan. Yang berikutnya adalah Animalia. Kelima-lima ini kita akan mempelajarinya sampai di akhir bab nanti. Oke, pertemuan kita untuk perkembangan klasifikasi sampai di sini. Kita akan lanjutkan dengan materi yang berikut tentang masuk pertama kingdom pertama itu adalah Monera.